Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kiranya Engkau yang memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, sehingga kami dimampukan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 yang tertulis di dalam Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Demikian dikatakan firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara umum, kitab Ulangan berisi tentang amanat Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel, para generasi muda yang memasuki tanah perjanjian. Musa menyampaikan amanat tersebut karena banyak dari generasi muda bangsa Israel yang sudah tidak lagi mengetahui bagaimana pemilihan, bagaimana pemeliharaan dan pertolongan Allah kepada nenek moyang dan juga orang tua mereka. Oleh sebab itu, ada pula yang menyebutkan bahwa kitab Ulangan sebagai sebuah kitab pembaharuan perjanjian, yaitu perjanjian Allah kepada bapa-bapa leluhur yang dibacakan ulang untuk generasi muda bangsa Israel. Tujuannya adalah agar generasi muda bangsa Israel selalu ingat tentang kasih setia Allah kepada umatnya. Ingat kasih setia bangsa yang telah dipilih oleh Allah. Secara khusus, kitab Ulangan ini atau amanat Musa ini menjelaskan tentang bagaimana sikap hidup yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka akan menduduki tanah perjanjian. Bangsa Israel diingatkan agar mereka tidak mengikuti kebiasaan keji yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di tanah Kanaan tersebut. Sebaliknya, mereka harus menjauhi kekejian tersebut dan hanya mendengarkan suara Allah yang dinyatakan melalui para nabi. Sebab hanya kepada nabi yang benar-benar dipilih oleh Allah, bangsa Israel boleh mengetahui firman dan perintah Allah bagi kehidupan mereka. Artinya, dari perkataan para nabi, Allah akan selalu mengingatkan agar bangsa Israel menjauhi kekejian. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini juga merupakan nubuat seorang nabi yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Musa menubuatkan akan lahirnya seorang nabi seperti Musa dari bangsa Israel yang digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Nubuat itu pula yang disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwasanya Yesus sebagai Nabi Agung, Yesus sebagai Juru Selamat akan hadir
akan datang di tengah-tengah kita, yang akan mempersatukan kita dengan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita mempercayai Yesus yang telah dinubuatkan. Dan marilah kita menerima Nabi, marilah kita menerima seorang penyelamat yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia ini dari dosa dan pelanggaran serta dari kegelapan. Inilah penggenapan dari nubuat yang telah dinubuatkan oleh Musa, bahwasanya akan lahir juru selamat yang akan membawa keselamatan, membawa kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang difirmankannya, sehingga kita menerima berkat yang dari Tuhan. Bagi orang yang taat akan firman Tuhan, bagi orang yang taat akan nubuat yang disampaikan, yang diberitakan, dia akan menerima firman yang disampaikan kepadanya. Maka firman itu juga akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah sepanjang satu hari ini, ketika kita melakukan aktivitas kita, mari kita tetap percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat yang memberkati kehidupan kita, yang selalu memelihara kehidupan kita, yang menjagai kita, dan yang selalu memberikan kesehatan kepada kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan memampukan kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman yang boleh kami dengarkan. Ajari kiranya kami Tuhan untuk semakin mempercayai akan nubuat, akan janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan Engkau akan datang, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah dunia ini, mendatangkan, membawa sukacita, damai, dan membawa kami yang hidup di dalam kegelapan dan dosa menerima terang yang ajaib daripadamu. Kiranya Engkau yang menuntun kami sepanjang satu hari ini, sehingga kami beroleh kasih setia yang daripadamu. Inilah doa kami, terimalah kami di dalam kasih yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.